DPR cecar habis menaki Yakut Khalil Qomas soal penyelewengan dana pesantren. Pengelolaan anggaran dan program di Kementerian Agama Republik Indonesia yang mendapat sorotan publik hari ini tentang banyak hal, Pak Menteri, diantaranya BOP dan BOS. Untuk BOP, pesantren ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum. Kemudian pemotongan oleh oknum-oknum di lingkungan Kementerian Agama, Pak. Jabat yang satu ini terus-menerus cari masalah, bikin gaduh. Memang kalau kita cari siapa yang sebetulnya salah, mungkin tidak sepenuhnya Gus Yakut yang salah. Tapi yang memilih Gus Yakut jadi Menteri Agama. Kok bisa-bisanya orang seperti Yakut ini dijadikan Menteri Agama? Yang literasinya rendah, mengurus hal-hal yang besar seperti dana haji saja itu belum beres. Tapi yang terus dipersoalkan adalah hal-hal yang seperti ini. Jangankan zaman pandemi, Pak, nggak pandemi pun madrasah itu tersiok-siok, termasuk anak didiknya. Dan Pak Kamar waktu itu ngomong, bos nggak akan dipotong waktu jadi pendis waktu itu. Dan kita sampaikan, Pak, kepada semua madrasah yang bertanya kepada kita, Pak. Nah, hari ini mereka viralkan semua itu, Pak. Seolah-olah Komisi 8 menyetujui pemotongan bos 100.000 per siswa. 54 triliun itu besar, Pak. Iya. Tapi kalau gara-gara 2 triliun dana bos dipotong, saya kira itu nggak punya otak tuh, Pak, nggak punya rasa kemudian terhadap orang-orang miskin tuh, Pak. Dan kalau alasan nggak bisa yang lain, saya kira tidak mungkin lah, Pak Menteri. 54 triliun, Pak Menteri. Masa untuk orang miskin kita potong, Pak? 100.000. Yang orang sebelum aja Covid susah, Pak, sekolahnya, Pak. Apalagi sekarang Covid, orang tuanya nggak kerja, Pak, makan susah. Untuk pengelolaan bahan pokok makanan dan segala tata kelola yang ada di negeri ini akan terus kita kritisi. Tapi hal-hal yang seperti ini pun tentu tidak boleh luput dari perhatian kita. Anda kan Menteri Agama. Anda harusnya tahu persis bagaimana karakteristik umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini. Anda harusnya mengerti bagaimana persoalan agama di sini begitu sensitif. Anda yang harusnya mengayomi justru berkali-kali membuat gaduh umat Islam. Padahal Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tengah menjalani sorotan karena kasus penyelewengan dana pesantren. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto meminta klarifikasi pengelolaan anggaran dan program Kementerian Agama yang disoroti masyarakat. Di antaranya yakni bantuan operasional pesantren dan bantuan operasional sekolah. Yandri mengultimatum Menak Yakut Khalil Qomas agar mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2021, sekaligus juga mengevaluasi kinerja program dan anggaran 2022. Yandri mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan BOP ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum. Penyimpangan BOP itu diantaranya yakni soal pesantren fiktif. Menak Yakut Khalil Qomas harus atasi masalah penyelewengan dana pesantren. Menurut politikus PAN ini, pelaksanaan BOP hanya merujuk pada surat perizinan pesantren, tidak ditinjau kembali oleh Kementerian Agama apakah bukti fisik berupa gedung atau bangunannya ada atau tidak. Selain itu, Yandri juga mendengar adanya pemotongan dana bantuan oleh oknum di lingkungan Kemenak. Yandri meminta Menak Yakut Khalil Qomas komitmen agar penyelewengan ini tidak terjadi. Pada itu, Yandri juga mendengar penyimpangan juga terjadi pada bantuan operasional siswa pada madrasah-madrasah. Ia berharap ke depan berbagai penyimpangan program dan anggaran tersebut tidak terjadi dalam pengelolaan anggaran 2022. Diketahui dugaan pemotongan dana untuk pondok pesantren itu mulanya terungkap berdasar temuan Indonesia Corruption Watch. Lembaga pemerhati masalah korupsi itu menemukan adanya penyelewengan dana BOP di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Kejanggalan itu berupa dugaan pemotongan anggaran untuk Ponpes oleh oknum partai politik atau parpol. Hal itu diungkapkan Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam peluncuran hasil pemantauan program BOP Kemenak untuk Ponpes Sabtu 28 Mei. Menak Yakut Khalil Qomas harus siap-siap karena serangan netizen. Namun Agus tidak mengungkap secara detail identitas oknum yang dimaksud, juga parpolnya. Hanya saja ia menyebut oknum itu dibantu oleh tim sukses Pileg 2019 untuk mengkoordinasikan beberapa pondok pesantren di Labuhan Batu dan Padang Lawas. Sebelumnya, Kementerian Agama menegaskan tidak akan memberikan toleransi jika ada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan dana bantuan operasional pendidikan pesantren. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tengah menjalani sorotan karena kasus penyelewengan dana pesantren. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto meminta klarifikasi pengelolaan anggaran dan program Kementerian Agama yang disoroti masyarakat. Di antaranya yakni bantuan operasional pesantren dan bantuan operasional sekolah. Yandri mengultimatum Menak Yakut Khalil Qomas agar mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2021, sekaligus juga mengevaluasi kinerja program dan anggaran 2022. Yandri mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan BOP ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum.
Penyimpangan BOP itu diantaranya yakni soal pesantren fiktif. Menak Yakut Khalil Qumas harus atasi masalah penyelewengan dana pesantren. Menurut politikus PAN ini, pelaksanaan BOP hanya merujuk pada surat perizinan pesantren, tidak ditinjau kembali oleh Kementerian Agama apakah bukti fisik berupa gedung atau bangunannya ada atau tidak. Selain itu, Yandri juga mendengar adanya pemotongan dana bantuan oleh oknum di lingkungan Kemenak. Yandri meminta Menak Yakut Khalil Qumas komitmen agar penyelewengan ini tidak terjadi. Pada itu, Yandri juga mendengar penyimpangan juga terjadi pada bantuan operasional siswa pada madrasah-madrasah. Ia berharap ke depan berbagai penyimpangan program dan anggaran tersebut tidak terjadi dalam pengelolaan anggaran 2022. Diketahui dugaan pemotongan dana untuk pondok pesantren itu mulanya terungkap berdasar temuan Indonesia Corruption Watch. Lembaga pemerhati masalah korupsi itu menemukan adanya penyelewengan dana BOP di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Kejanggalan itu berupa dugaan pemotongan anggaran untuk Ponpes oleh oknum partai politik atau parpol. Hal itu diungkapkan Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam peluncuran hasil pemantauan program BOP Kemenak untuk Ponpes Sabtu 28 Mei. Menak Yakut Khalil Qumas harus siap-siap karena serangan netizen. Namun Agus tidak mengungkap secara detail identitas oknum yang dimaksud, juga parpolnya. Hanya saja ia menyebut oknum itu dibantu oleh tim sukses Pileg 2019 untuk mengkoordinasikan beberapa pondok pesantren di Labuhan Batu dan Padang Lawas. Sebelumnya, Kementerian Agama menegaskan tidak akan memberikan toleransi jika ada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan dana bantuan operasional pendidikan pesantren. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas tengah menjalani sorotan karena kasus penyelewengan dana pesantren. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto meminta klarifikasi pengelolaan anggaran dan program Kementerian Agama yang disoroti masyarakat. Di antaranya yakni bantuan operasional pesantren dan bantuan operasional sekolah. Yandri mengultimatum Menak Yakut Khalil Qumas agar mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2021, sekaligus juga mengevaluasi kinerja program dan anggaran 2022. Yandri mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan BOP ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum. Penyimpangan BOP itu diantaranya yakni soal pesantren fiktif. Menak Yakut Khalil Qumas harus atasi masalah penyelewengan dana pesantren. Menurut politikus PAN ini, pelaksanaan BOP hanya merujuk pada surat perizinan pesantren, tidak ditinjau kembali oleh Kementerian Agama apakah bukti fisik berupa gedung atau bangunannya ada atau tidak. Selain itu, Yandri juga mendengar adanya pemotongan dana bantuan oleh oknum di lingkungan Kemenak. Yandri meminta Menak Yakut Khalil Qumas komitmen agar penyelewengan ini tidak terjadi. Pada itu, Yandri juga mendengar penyimpangan juga terjadi pada bantuan operasional siswa pada madrasah-madrasah. Ia berharap ke depan berbagai penyimpangan program dan anggaran tersebut tidak terjadi dalam pengelolaan anggaran 2022. Diketahui dugaan pemotongan dana untuk pondok pesantren itu mulanya terungkap berdasar temuan Indonesia Corruption Watch. Lembaga pemerhati masalah korupsi itu menemukan adanya penyelewengan dana BOP di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.